Kamu sering tahajud tapi hidup masih sulit? Mungkin ini sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak di antara kita yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh kesungguhan, berharap agar Allah mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Namun, seringkali kita merasa bahwa hidup masih saja terasa sulit. Masalah demi masalah datang silih berganti, meski kita sudah berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sholat tahajud setiap malam. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya? Apakah ada yang kurang dalam ibadah kita? Mari kita bahas lebih dalam konten kali ini. Sholat tahajud merupakan ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak keutamaan, yang salah satunya adalah mendekatkan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, bersyalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi siapa saja yang melaksanakan tahajud dengan penuh keikhlasan, terutama di saat malam yang sepi dan tenang. Namun, meski kita sudah melaksanakan tahajud dengan penuh kesungguhan, seringkali kita merasa hidup kita tetap sulit. Salah satu sebabnya bisa jadi adalah kurangnya keikhlasan dalam ibadah kita. Keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah tahajud yang kita laksanakan seharusnya bukan hanya sekadar rutinitas atau kewajiban, melainkan juga sebuah bentuk ketulusan hati yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Seringkali kita beribadah dengan harapan agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Namun apakah kita beribadah hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Jika ya, maka bisa jadi hati kita belum sepenuhnya ikhlas. Keikhlasan itu berarti beribadah semata-mata karena Allah, tanpa berharap imbalan duniawi. Jika kita hanya beribadah untuk meminta sesuatu, maka hati kita belum benar-benar bersih dari ria. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka, penting bagi kita untuk memeriksa niat kita dalam melaksanakan tahajud. Apakah kita melakukannya dengan ikhlas hanya untuk meraih keridaan Allah, atau hanya agar doa kita terkabulkan? Keikhlasan dalam beribadah akan membawa kita lebih dekat dengan Allah, dan Allah akan memberi kita jalan keluar dari segala kesulitan. Oleh karena itu, perbaikilah niat kita, karena Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan keikhlasan hati. Tidak jarang kita merasa bahwa hidup kita penuh dengan ujian, meski sudah melaksanakan ibadah tahajud. Terkadang, doa-doa kita merasa seperti tidak kunjung dikabulkan, dan kita pun mulai bertanya-tanya, mengapa hidup saya masih sulit? Jawabannya mungkin ada pada ujian hidup yang kita hadapi. Setiap ujian yang datang dalam hidup kita bukanlah kebetulan atau hukuman, melainkan bagian dari takdir yang telah Allah tentukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian." Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian dalam hidup bukan hanya sebagai cobaan, tetapi sebagai sarana untuk kita menjadi lebih dekat dengannya. Jika kita menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal, Allah akan memberikan kita pahala yang sangat besar. Kadang, kita berharap Allah langsung mengabulkan doa kita. Namun Allah lebih mengetahui kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menerima apa yang kita pinta. Doa yang tertunda bukan berarti tidak akan terkabul, tetapi bisa jadi Allah menundanya karena Dia ingin kita belajar kesabaran, atau ingin memberi kita sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa ujian hidup adalah cara Allah mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Allah juga berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan iman, dan memperbanyak amal saleh. Jadi, jika hidup terasa sulit meski sudah beribadah, mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita. Jangan putus asa, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersabarlah dalam menghadapi ujian hidup,
dan yakinlah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Ujian ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perubahan yang lebih baik jika kita tetap tawakal dan sabar dalam menjalani takdirnya. Tawakal adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim, yang seringkali menjadi kunci dalam menghadapi kesulitan hidup. Tawakal bukan berarti kita hanya duduk diam dan menunggu takdir, melainkan kita harus berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Tawakal berarti percaya sepenuhnya bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik dari Allah, dan kita menerima segala keputusannya dengan hati yang lapang. Banyak orang merasa bahwa meskipun mereka sudah berusaha keras dan beribadah, namun hidup tetap terasa sulit. Salah satu alasan yang mungkin terjadi adalah kurangnya tawakal yang sesungguhnya. Mungkin kita berusaha, tetapi di dalam hati kita masih merasa cemas, khawatir, dan tidak yakin dengan hasilnya. Hal ini menandakan bahwa kita belum sepenuhnya tawakal pada Allah. Tawakal yang sejati datang ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kemudian melepaskan segala kekhawatiran. Percaya bahwa Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita, meskipun mungkin bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Tawakal bukan hanya sekadar kata-kata atau kepercayaan pasif, tetapi sebuah tindakan yang mencerminkan sikap kita terhadap hidup dan takdir. Ketika kita tawakal, kita merasa tenang meski hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita menyadari bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka Dia akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada petang hari dengan perut kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Tawakal yang sejati membawa ketenangan hati. Itu adalah kunci untuk melepaskan diri dari rasa cemas dan khawatir tentang masa depan. Jika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, kita akan menemukan bahwa setiap ujian dan kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Tawakal juga mengajarkan kita untuk menerima takdir, baik atau buruk, dengan hati yang lapang dan penuh keimanan. Sholat tahajud memang sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Namun, tahajud bukan satu-satunya ibadah yang membuat kita dekat dengan Allah. Ada banyak aspek lain dalam kehidupan kita yang juga harus diperbaiki untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Sebagai contoh, apakah kita menjaga lisan kita? Apakah kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa kecil yang seringkali kita anggap sepele, seperti ghibah, bohong, atau mengadu domba? Semua tindakan kita sehari-hari juga merupakan bagian dari ibadah yang harus kita perhatikan. Hubungan yang baik dengan Allah bukan hanya tercipta melalui sholat tahajud semata. Allah melihat keseluruhan kehidupan kita, termasuk bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan apakah kita senantiasa berusaha untuk menjaga amalan kita tetap bersih dari kesalahan. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Ayat ini mengajarkan kita bahwa berbuat baik kepada sesama adalah bagian dari ibadah yang sangat dihargai oleh Allah. Selain itu, apakah kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman? Apakah kita sering membantu orang yang membutuhkan atau memberi sedekah? Allah tidak hanya menilai ibadah yang dilakukan di masjid atau saat sholat tahajud saja, tetapi juga amal kebajikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga hubungan baik dengan Allah di luar tahajud, kita akan merasa semakin dekat dengannya. Seringkali kita merasa bahwa setelah melaksanakan tahajud, hidup kita tidak mengalami perubahan besar. Padahal perubahan tersebut bisa jadi terletak pada sikap kita sehari-hari. Jika kita berusaha memperbaiki diri di luar tahajud, seperti menjaga akhlak, menolong orang lain, dan menjauhi perbuatan dosa, maka hubungan kita dengan Allah akan semakin kuat. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah yang sempurna adalah yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya pada saat kita berdiri di atas sajadah.
Seringkali, meskipun kita sudah melaksanakan tahajud dengan sungguh-sungguh, hidup kita masih terasa penuh tantangan dan kesulitan, terutama dalam hal rezeki. Salah satu alasan mengapa kita merasa rezeki kita tertutup meskipun sudah beribadah adalah mungkin karena kita belum cukup dermawan atau belum berbagi dengan sesama. Rezeki yang kita terima bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi Allah mengamanahkan kita untuk membagikan sebagian dari apa yang kita terima kepada orang lain. Jika kita menahan rezeki itu hanya untuk diri kita sendiri, bisa jadi Allah menutup pintu rezeki kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedekah dan berbagi adalah salah satu jalan yang dapat membuka pintu rezeki. Allah menjanjikan bahwa orang yang berbuat baik, yang berbagi dengan ikhlas, akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, jika kita merasa rezeki kita seret, salah satu langkah yang dapat kita ambil adalah memperbanyak sedekah, baik itu dalam bentuk uang, tenaga, ataupun ilmu. Namun, berbagi tidak hanya terbatas pada materi. Allah juga mengingatkan kita untuk berbagi dalam hal kebaikan dan kebaikan hati. Terkadang, berbagi dengan orang lain bisa berupa mendengarkan masalah orang lain, memberi nasihat yang baik, atau membantu mereka yang sedang kesulitan. Semua ini adalah bentuk sedekah yang Allah hargai dan memberikan balasannya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa kebaikan adalah sedekah, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu, penting juga untuk kita menjaga niat dalam berbagi. Jangan sampai kita berbagi hanya untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Jadi, berbagi dengan ikhlas, tanpa pamrih, adalah salah satu cara yang dapat membuka pintu rezeki dan mengalirkan keberkahan dalam hidup kita. Jika kita merasa pintu rezeki tertutup meskipun sudah berusaha, marilah kita periksa kembali sikap kita terhadap harta dan apa yang kita miliki. Sudahkah kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan? Sudahkah kita berusaha untuk ikhlas dalam memberi? Jika kita benar-benar melakukannya dengan hati yang tulus, Allah akan membuka pintu rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Ingatlah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kebaikan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup kita bukan hanya sekadar tentang tahajud atau ibadah lainnya. Allah melihat hati kita, keikhlasan kita, dan seberapa jauh kita berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika hidup kita masih terasa sulit meskipun kita sudah berusaha, ingatlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Teruslah berdoa, berusaha, dan tawakal. Jangan pernah lelah untuk terus memperbaiki diri, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ikhlas beribadah kepadanya tanpa pertolongannya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam hidup, dan diberi kekuatan untuk terus melangkah menuju jalannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.